Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Latif, ya Afu, ya Sabur, ya Arhamar Rahimin. Semangat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya senantiasa semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, sejahtera, mulia, yang senantiasa terjaga selalu vibrasi syukur makmur berlimpahnya, sehingga yang menjadi harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, cara yang menyenangkan, membahagiakan, ajaib bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Karim. Jadi kalau sudah sampai di titik ini sebenarnya kalau panjenengan mau mengamati, ya, kalau orang itu sering bilang, eh aku lagi mikir bakso kok tiba-tiba jenengan datang bawa bakso. Nah, itu sebenarnya bukan sesuatu yang kebetulan ya. Maka dalam salah satu treatment Bapak Ibu, ya, eh, kita itu me- mengingat-ingat sebuah kejadian yang kita mengartikannya sebagai sebuah keberuntungan. Nah, eh, ada sekitar 1.000 jurnal ya yang membahas tentang bahwa keberuntungan itu, faktor keberuntungan itu bukan sesuatu yang istilahnya ujub-ujub ya, tapi itu ada polanya ya, ada polanya. Ya. Itu sesuatu yang bisa diciptakan keberuntungan itu. Ya. Nah, salah satunya adalah dengan kita memahami bahwa kita itu diciptakan untuk dimanja. Kita itu diciptakan untuk dilayani oleh semesta. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, tanpa bermaksud menggurui, ngajari keminter tidak, ya. Malam ini singkat, padat, jelas, ya. Kita bahas hasil polling yang kedua, ya, di Zoom meeting rutin malam ini. Kita bahas tentang bagaimana menyelaraskan energi dan vibrasi diri dengan alam semesta dan uang. Ya, saya ini pancing selalu dengan kata uang. Karena saya amati, pokoknya kalau polling-polling ada uang-uangnya, itu pasti banyak yang dipilih. Ya, padahal uang itu energi. Uang itu hanya akibat saja. Saya sampai saat ini masih mengamati orang yang memilih eh, tema yang fundamental, istilahnya tema sebab dan tema akibat sebenarnya. Gitu. Nanti sesi terakhir, Bapak Ibu, kita akan berdoa ya, karena bulan Desember ini di grup Lunas Amanah MTS Oba Belum itu ada 7 orang Bapak Ibu yang berangkat umroh ya, yang 2 itu ajaib ya, gratis, yang 5 saya belum tahu ceritanya. Kemarin 3 hari yang lalu ada yang baru sampai, ada di grup sebelah, di grup manifestasi Dream Book, Jurnal Syukur, dan Vision Board. Karena beliau dapat umroh gratis, ya, hanya mengamalkan ilmu manifestasi nulis saja. Bahkan tulisannya pun biasa, ya. Umroh gratis tahun 2024 ternyata betul. Begitulah kalau Allah sudah apa sudah mau orang itu dipanggil ya, diundang ya, diundang dengan cara yang aneh-aneh Bapak Ibu ya. Jadi nanti sesi terakhir, mumpung masih hangat, baru pulang tanggal 20 ya Ibu Kadek ya. Nanti kita doa di sesi terakhir, kita doa bersama. Ya, Pak Ustadz. Ini cantelin tuh. Baik, Bapak Ibu, kita masuk materi. Bismillah. Bapak Ibu dan Bismillahirrahmanirrahim. teman-teman,
tidak bosan saya itu mengingatkan bahwa dari kisah Nabi Adam, ya, kisah Nabi Adam alaihissalam bahwa manusia itu diciptakan itu paling sempurna, diciptakan untuk dimanja, diciptakan untuk auto, ya, auto itu otomatis ya, otomatis hidup makmur, otomatis hidup bahagia, pokoknya hidup enak lah, ya. Tapi kemudian kenapa kok dalam kenyataannya tidak demikian, ya? Karena apa? Karena kita keluar dari jalur namanya program taat, program takwa. Ini tolong Bapak Ibu bisa pahami, bisa masuk ke dalam hati, jiwa, dan pikiran. Ya, yang intinya sebenarnya bahwa kalau kita tetap di jalur taat, jalur takwa, itu kita pasti akan selalu pengen apa kita dapat. Ya. Pengen apa hadir. Ya. Bahkan dengan cara yang aneh-aneh. Ya. Yang jadi masalah adalah kita tidak istiqomah untuk menjaga keyakinan itu. Betul ya? Kita tidak istiqomah. Sebenarnya Bapak Ibu, umur-umur kayak kita ini sudah di atas 40 tahun. Seharusnya sih sudah tidak membahas tentang bagaimana cara agar istiqomah. Harusnya sudah masuk ke level namanya mutmainnah. Ya. Mutmainnah itu stabil, ya. Stabil, kita tetap ya mind body and soul, hati, jiwa, dan pikiran kita itu stabil puncak, tetap merujuk kepada ketaatan dan ketakwaan kepada Gusti Allah. Seharusnya seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu dan teman-teman, pada malam ini dari sekian banyak how to atau cara untuk kita menyelaraskan diri dengan vibrasi semesta agar kita selalu dilayani oleh semesta, saya mau ambil poin yang paling utama saja, yakni buah dari istiqomah. Kalau panjenengan dalam keadaan suci, boleh sekarang ambil kitab sucinya. Kita buka Al-Quran bareng-bareng lah ya. Saya ingin pertama itu saya persilakan jenengan monggo buka Quran surat Al-Jin ayat 16. Monggo dibuka dulu. Di HP boleh ya. Di HP boleh, lagi pegang kitab boleh juga silahkan. Quran surat Jin ya, ayat 16. Ada yang sudah ketemu? Sudah ketemu? Kalau yang sudah Surat ketemu boleh bantu. surat apa Pak Ustadz? Oke, kalau yang sudah ketemu boleh baca artinya saja nggak apa-apa. Ya, artinya dibaca pelan-pelan. Monggo. Ayat 16. Surat apa tadi Pak Ustadz? Surat Jin. Surat Jin ayat 16. Ketemu? Iya. Oke, silahkan dibaca artinya saja langsung boleh. Kalau mau Arabnya juga boleh lah. Silakan, Ibu, kalau mau bantu baca. Minta Pak Ustadz. Aduh, ya Allah. Kemana aja bikinnya? Surat Jin. Ketemu? Terus mau iya. Paham dan buka juga. Buka. Ya. Kalau yang sudah, Seandainya Kita tegak lurus di atas oke, jalan itu. paham dan jalan lu boleh? jalan itu
seandainya mereka tetap berjalan lurus di atas Terus jalan di itu, atas jalan itu. saya Benar. kami akan mencurahkan air yang banyak, rezeki yang cukup. Oke. Itu sederhana sekali ya. Jadi nggak perlu dijelaskan pakai tafsir-tafsir tingkat tinggi dari bahasa artinya saja sudah sangat sederhana. Betul ya? Yang ingin saya sampaikan adalah begini Bapak Ibu. Ya. Salah satu buah dari istiqomah itu adalah kita akan mendapatkan anugerah yang tidak terduga. Ya. Bahasanya sangat sederhana kok, jelas di situ. Jikalau mereka tetap berjalan di jalan yang lurus itu, ya, maka benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak. Perumpamaan air yang segitu rezeki yang banyak. Anugerah. Dengan arti yang sangat sederhana ini sebenarnya kita sudah tidak ada pilihan yang lain sebenarnya. Kecuali kita tetap di jalan istiqomah. Istiqomah. Istiqomah itu selalu bergandengan dengan yang namanya sabar, Bapak Ibu. Betul ya? Ya. Sabar dan syukur. Hakikat sabar itu apa? Sederhananya adalah kita sadar bahwa kita sedang ada di jalur yang benar. Godaannya kan sering kita kok sudah taat, sudah takwa, ya, tapi kok hidup kayaknya seret, rezeki kok malah tambah sulit, pikiran yang dalam satu hari tidak kurang dari 60.000 benih pikiran, yang sebagian besar dari pikiran jelek pasti akan mendengungkan hal seperti itu. Maka dengan menjaga wudhu harusnya kita bisa sadar utuh, sadar penuh bahwa kita sedang ada di jalur yang benar. Jalur yang Lurus. jalur yang lurus. Pasti akan muncul keajaiban, pasti akan ada anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu buah yang pertama. Kembali lagi saya ingatkan bahwa untuk kita selaras dengan alam semesta, untuk kita dilayani dengan oleh semesta, maka kita harus selaras energinya. Agar selaras, kita harus istiqomah. Ya, entah apapun amalannya, entah apapun zikirnya, entah apapun amalan lahir batinnya, kuncinya adalah istiqomah. Istiqomah. Salah satu buah istiqomah adalah pasti akan mendapatkan anugerah. Dalilnya ada di Quran surat Al-Jin ayat 16. 16. Paham ya? Jadi yang pertama adalah buah Istiqomah. istiqomah adalah anugerah. Oke. Yang kedua sekarang, ya. Buah dari istiqomah adalah kita akan mendapat ketenangan. Nah, ini saya sekaligus mau menampol ini. Menampol orang-orang yang suka mengeluh, bingung, nggak tenang, aku cemas, aku gusar. Iya kan? Nah, ini. Ayo, silahkan Bapak Ibu buka Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Monggo. Ya, ditandai itu. Nanti dibaca ya. Pertama Quran Surat Jin ayat 16. Yang kedua Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Supaya energi istiqomah itu muncul dari dalam diri jenengan, Bapak Ibu. Boleh, silahkan yang sudah mau membantu baca, boleh. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Ini siapa sih yang teriak-teriak ini? Ada latihan. Oh gitu, oke silakan. Yang sudah terbuka, paham dan Bu Kadek. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah.
kemudian kemudian tetap istiqomah, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih. Nah, sudah jelas ya, Bapak Ibu dan teman-teman, ya. Tidak, sekali lagi tidak perlu pakai ilmu tafsir tinggi-tinggi lah. Itu sudah sangat sederhana, ya. Bahwa orang yang istiqomah itu tidak ada takut pada diri mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Ya, saya sedikit spill tentang eh, ilmu kuantum Asmaul Husna. Ya, salam itu artinya apa sih? Ya, salam. Maha sejahtera. Sejahtera dan mensejahterakan. Ya. Saya pernah mendapatkan sebuah ijazah dari seorang guru. Kalau kita mau bekerja, berangkat bekerja, atau kita mau dagang, itu baca ya salam, ya salam, ya salam. 33 kali. Dirasakan. Ya. Allah itu maha sejahtera dan mensejahterakan. Seperti halnya ya Hanan, ya Manan, ya. Allah maha kaya dan mengkayakan. Kalau panjenengan menikmati setiap nafas, kemudian panjenengan melafazkan satu saja Asmaul Husna, semisal contoh ya salam, yang maha sejahtera dan mensejahterakan. Kira-kira aktivitas jenengan itu bernilai ibadah dan dirasakan penuh berkah apa enggak kira-kira? Kembali lagi ke poin awal tadi, agar kita selaras dengan alam semesta, kita harus istiqomah. Mungkin amalan Bu Kade atau Pak Hamdan atau Bu Kini atau Bu Julia itu adalah satu atau dua hal saja, tetapi istiqomah, tetapi masuk ke dalam dimensi kuantum, sehingga ya energi di dalam diri itu muncul. Jadi ibarat apa listrik aliran itu connect, paham dan connect ya. Dengan alam semesta itu connect. Kan kita ini sebagai receiver ya, penerima dan pemancar. Yang sedang Anda pancarkan itu apa? Saya pernah mengikuti pelatihan tentang kuantum Asmaul Husna. Ya. Semisal contoh lagi, saya kasih contoh satu lagi. Eh, saya sebenarnya secara psikologi, Bapak Ibu, pribadi saya adalah pribadi yang koleris. Koleris itu keras dan saklek ya. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Ya. Keras dan saklek. Ya. Maka kemudian saya menghayati satu bacaan Asmaul Husna, yakni Ya Latif, Ya Afu, Ya Sobur. Ya Latif, tahu ya Ya Latif ya, yang maha lembut. Ya Afu, yang maha pemaaf. Pemaaf dan memaafkan. Ya Sobur, yang maha sabar. Saya breakdown secara hakikat dan secara esensinya. Ya, Ya Latif, Ya Afu, Ya Sobur. Ya. Ternyata Ya Latif itu salah satu esensinya adalah kan maha lembut ya. Allah itu memberikan rezeki dalam segala bentuk, dalam segala rupa dengan sangat lembut, dengan sangat halus. Nanti jenengan kalau mau praktek sendiri bolehlah dirasakan. Nafasnya diatur tenang dulu, rasa sudah asik, sudah damai, sudah tenang, lalu rasakan Ya Latif. Dimasukkan ke dalam relung hati jiwa pikiran kita, masukkan ke pembuluh darah kita. Ya Afu, Ya Sabur, yang maha lembut dan melembutkan, yang maha pemaaf dan memaafkan, memberi permaafan, yang maha sabar dan memberikan kesabaran.
nanti jenengan akan enak banget loh pembawaannya. Auranya, karismanya, enak banget. Yang mungkin tadinya mencak-mencak, suka marah-marah, nanti akan lembut dengan sendirinya. Sekali lagi kenapa? Karena ini adalah bahasa alam semesta, Bapak Ibu. Ini bahasa alam semesta. Tuhan menciptakan alam semesta, kemudian menciptakan hukum-hukumnya, ya. Atau dalam bahasa spiritual itu sunatullahnya. Jadi kalau kita sedang selaras dengan satu atau dua hal, ya, maka ibarat listrik itu connect lah. Masuk ya kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi sudah sangat jelas poin yang kedua, ya, dari buah dari istiqomah adalah kita akan mendapatkan ketenangan. Maka kalau ada orang nggak tenang, ngakunya sholat, ngakunya zikir, ngakunya jaga wudhu, berarti cuma di level zohir saja, fisik saja. Hari ini harus bayar utang. Gimana dong? Gitu. Hari ini menghadapi penagih utang. Gimana dong? Sudah zikir, tapi masih cemas khawatir. Berarti zikirnya hanya di level lisan saja nih. Hanya di zohir saya tidak masuk ke dalam hati, jiwa, dan pikiran. Sehingga apa? Energi kuantumnya itu tidak masuk. Masuk ya. Maka guru saya sering mengatakan begini. Seharusnya hanya dalam satu tarikan nafas saja Anda sudah bisa menyatu dengan alam semesta. Ketika dihadapkan pada kondisi yang memang kondisinya boleh dibilang tidak baik. Misalkan Bu Kadek Yaman dihadapkan pada kepala sekolah, pada pengawas misalkan. Kan ilmunya adalah jeda, netral, atur nafas, tenang, tarik. Kemudian terserah mau baca apa aja terserah. Ya, Bismillah. Saya pernah cerita ya, saya pernah diijazahkan oleh seorang kiai, amalan itu Bismillah. Tanpa Rohman, tanpa Rohim loh. Disuruh baca sehari 2000 kali. Bismillah, Bismillah. Bismillah. Ngono tok Ya. Bapak Ibu. Sampai terasa, aku bersama Allah. Aku bersama Allah. Kan artinya begitu. Bahkan tidak dengan Rahman Rohim loh. Ini belum ke Rahman Rohim, baru Bismillah. Bismillah. Jadi menghadapi bos, menghadapi ya nggak ada rasa takut, biasa saja. Saya pernah punya hutang, pernah juga didudukin, ya dari pengalaman itu saya bercerita ya. Tapi dengan Bismillah, saya bersama Allah, saya bersama Allah. Masuk ya kira-kira Bapak Ibu. Jadi ini semoga bisa menampol Bapak Ibu dan teman-teman ya yang suka masih mengeluh, aku nggak tenang, cemas, mas. Padahal sudah berdoa. Ayo dah cek dulu lah Quran Al-Ahqaf ayat 13. Jangan-jangan cuma di level mulut saja, lisan saja, tidak masuk. Maka dari awal kan saya langsung kasih patok bahwa istiqomahlah dalam kebaikan dan perbaikan. Istiqomah dalam ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Maka Anda akan mendapatkan tiga hal, yakni anugerah, kedua ketenangan, yang ketiga sekarang, nah ini, yang ketiga yang terakhir adalah Anda akan mendapatkan namanya perlindungan. Dalilnya di mana? Ayo kita cek Quran surat Al-Fuslihat ayat 30. Monggo. Quran surat Al-Fuslihat ayat 30. Yang mau bantu baca, boleh silahkan. Sudah ketemu? Al-Fuslihat ayat 30. Paham dan cepet banget nih. Ini pakai HP atau pakai Quran nih? pakai Monggo. HP. Oke, sudah ketemu, Pak? Surat Fusilat ayat Ayat 30.
Monggo dibacakan artinya. Artinya aja langsung boleh. Kalau sudah ketemu. Temu? Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada. Insya Allah. Jelas ya. Sekali lagi, nggak usah pakai tafsir-tafsir tingkat tinggi lah. Itu bahasanya sudah sederhana itu artinya. Betul ya? Bahwa apa? Kamu akan bebas dari rasa takut. Ya. Dan kamu tidak akan bersedih hati. Kamu akan mendapatkan kegembiraan, yakni memperoleh surga. Kalau guru saya bilang gini, surga di dunia itu adalah ketenangan hati, jiwa, dan pikiran. Punya harta banyak, tidak tenang, bahaya pula tuh. Betul ya? Surga di dunia itu adalah ketenangan hati, jiwa, dan pikiran. Agar kita tenang hati, jiwa, dan pikiran, kita jangan jauh-jauh dari sumber energi besar, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah membreakdown pintu-pintu untuk menuju ke sana dengan sifat-sifatnya yang kita kenal ada Asmaul Husna. Wis nggak usah tinggi-tinggi wis. Asmaul Husna saja itu udah luar biasa Bapak Ibu. Zikir, ya. Zikir utama kan la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Ya, itu dinikmati juga, dirasakan. Maka sejatinya kalau orang bingung, kan sering ada orang chat ya. Ustaz, gimana nih saya gini gini gini. Sudah ambil wudhu terus sholat. Habis itu hubungi saya lagi gimana rasanya. Biasa aja Ustaz masih pusing, bingung dan sebagainya. Berarti ada yang keliru. Paham ya? WA ke saya, gundah gulana cemas was-was. Ditagih hutang atau masalah sebagainya. Pasti saran saya nggak aneh-aneh kok. Wudhu dulu Pak, Bu. Sholat, sholat tobat. Tobat apa? Ya tobat dari pikiran jenengan ini. Pikiran kalut. Nanti 10-15 menit WA saya. Kok masih gusar? Berarti ada yang keliru, ada yang salah. Berarti dia melekat pada masalah. Paham ya? Masuk ya? Karena seharusnya ketika dia sudah wudhu, gugur tuh pas bersih kepala, gugur dah pikiran. Aduh takut deh kompletor nanti ngamuk-ngamuk. Ya nggak? Pas bersih tangan, harusnya gugur tuh diniatin. Dosa-dosa. Pas bersih telinga dan sebagainya. Nah, apalagi ketika sholat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Utangku kecil. Seharusnya sudah sampai situ. Harusnya ketika takbir, yang tadi awal percakapan, utang saya banyak, utang saya besar. Lebih besar malah dengan kuasa Gusti Allah. Harusnya ketika takbir sudah langsung tenang tuh. Tapi belum ada duit untuk bayar. Hadepin aja. Masuk ya. Ini saya upayakan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana supaya bisa panjenengan pahami. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke, saya rangkum sisa waktu 7 menit karena nanti kita ada sesi doa bersama Ibu Adek Yaman. Bapak Ibu, jadi mari kita latih diri kita menuju tahun 2025 agar kita selaras dengan semesta sehingga kita dilayani oleh semesta di mana semesta ini ada hukum alam yang bekerja dalam bahasa spiritual namanya sunatullah, maka kita harus istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan. Terserah amalannya apa.
terserah ikhtiar lahir batinnya apa, lakukan secara istiqomah dari dalam. Karena Allah sudah pastikan ada 3 buah dari istiqomah, yakni pertama akan mendapatkan anugerah, termasuk rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang jelas Allah dalilkan dalam Quran surat Jin ayat 16. Yang kedua, buah dari istiqomah adalah Anda mendapatkan ketenangan. Saya ingatkan lagi, lucu kalau jenengan sudah apa zikir dan tidak tenang, berarti ada yang keliru dengan pengamalannya. Hanya sebatas lisan saja. Ya, kenapa? Sejatinya orang yang dekat dengan Gusti Allah, dia tidak ada khawatir, dia tidak bersedih, dia tidak ada gundah gulana, cemas dan sebagainya. Setiap orang yang mengeluh, chat, mengeluh ke saya menyarankan nggak aneh-aneh. Bu, Pak, wudhu. Terus sholat tobat. Tobat apa, Ustaz? Tobat atas pikiran negatif jenengan ke Gusti Allah. Tobat atas pikiran jenengan, persal jenengan yang jelek kepada debt collector yang mau datang itu nanti ngamuk-ngamuk gitu. Itu kan ketakutan-ketakutan yang tidak mendasar. Jadi, jangan gagal paham malah istiqomah pada benih pikiran yang negatif. Sehingga terpancar ke semesta dan semesta mengembalikan itu. Nanti ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan lagi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah buah dari istiqomah, yakni kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Hmm. jelas di dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 30. Nanti mau tidur silahkan dibaca. Nanti bangun tidur baca. 1 minggu ini deh, menutup tahun 2024, ayo tadzaburi ya, Quran surat Jin ayat 16, Quran surat Al-Ahqaf ayat 13, Quran surat Al-Fussilat ayat 30. Ya, 30. Apa? Agar istiqomah. Harapannya Bapak Ibu, ya kita semua lah di ruangan ini Bapak Ibu. Umur-umur kayak kita ini udahlah, jangan ngomong istiqomah. Sudah seharusnya masuk ke level mana mutmainnah gitu. Gitu. Dengan begitu insya Allah kita akan selaras dengan semesta. Ya salam, Allah Maha Sejahtera dan Mensejahterakan. Ya Hanan, ya Man, Allah Maha Kaya dan Mengkayakan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Ya baik, sisa waktu 3,5 menit. Saya berikan kesempatan untuk Ibu Adek Yaman yang baru saja umroh. Ya masih ada 4 lagi sekarang masih di Tanah Suci. Semua dari ini dari grup Lunas Amanah ini. Ya ada yang umrohnya gratis ya. Belajar ilmu manifestasi. Ibu rumah tangga loh pada loh. Silakan Ibu, ada 3 menit Bu, nggih. Silakan. Mau cerita apa nih Pak Ustadz? Pencerita pengalaman di Mekah aja ya Pak? Boleh, waktunya 3 menit Bu ya. Nanti akan habis Iya, sendiri. oke. Silakan. Ya, oke. Yang pengalaman di sana pertama yaitu saya bisa mencium atau memegang Ka'bah gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, gitu. Yang pasnya sekali di aswadnya itu Pak, yang di sudutnya itu. Pas sekali di batunya itu. Itu benar-benar saya tak bisa bilang apa-apa lagi gitu. Yang kedua, yang saya alami waktu saya itu lagi pergi ke pasar apa diajak gitu, tiba-tiba ada kakek-kakek yang ngasih minum 1 botol, sedangkan di situ kita banyak gitu. Itulah pengalaman Pak Ustaz. Ngasih minum, kasih ini, yang lain minta tidak dikasih, tapi sama saya dikasih gitu. Yang gitu jaraknya jauh dari dia. Alhamdulillah, Masya Allah. Itulah yang pengalaman Pak Ustaz. Ini semuanya di lapangan diringankan, sakit nggak ada di sana, apapun tidak ada dialami di sana Pak Ustaz. Tenang semua. Alhamdulillah. Itu, itu, itulah Pak Ustaz. Karena pergi dari sini pun juga eh, dengan ringan tangan, tidak ada dengan ringan hati gitu, tidak ada beban sama sekali. Diajak orang oke, pergi gitu, apapun lah gitu. Yang penting kebetulan waktu itu ada pemasukan dari uang, kembaliin dari notaris gitu, ya udah kita ajak aja untuk umroh gitu. Dengan niat yang baik gitu loh Pak. Sebenarnya niatnya untuk beribadah. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, itu aja Pak Ustaz pengalamannya. Nggih, terima kasih. Silakan berdoa Bu untuk kita semua. Iya Pak.
Bismillah. Baca Al-Fatihah aja ya. Boleh. Oke, teman-teman, makasih ya juga Pak Ustadz untuk kepulangan saya dengan selamat, dengan membawa ini mudah-mudahan eh, amal yang saya terima dari sana nanti bisa menjadikan istiqomah saya untuk yang lebih baik lagi. Untuk itu kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Karena budu ya nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, Terima terima kasih Pak Ustaz. kasih Kadek Yaman. Bapak Ibu mudah-mudahan insya Allah tahun depan Ya, artinya sampai ke Tanah Suci maka pasti akan ke Tanah Suci Bapak Ibu. Nggih. Saya tutup. ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang karim. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad yassir nazirah sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad yassir nazirah makawal madinah ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Masyaallah. Amin. Insya Allah istiqomah, jaga keridhaan kepada Gusti Allah, maka insya Allah kita akan sampai di tanah suci tahun 2025. Iya, amin. Terima kasih. Amin. Kurangnya mohon maaf.